Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semuanya, perkenalkan nama saya Ken Muhammad. Sama saya ada siapa? Tabiat fotonya Rizky. Sampaikan saya ada siapa? Aku Desanto Rama dengan NIM 240470. Dan yang paling ujung. Aku Ririn Yulianda Reda Putri dengan NIM 2405817. Kita dari kelompok 3. Tiga Menyaksikan. menyaksikan. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang Pematokan. Jadi ini udah ada patokan A dan patok B. Nah, gimana sih caranya kita untuk menentukan si kaki-kaki yang akan kita buat atau titik-titik yang kita tentuin. Nah di sini kita beranggapan dari patok A dan patok B itu luasnya 24. Nah jadi berapa sih yang bisa masuk di coupling ke patok ini? Katakan di sini kita udah lurusin, coba lurus kamera ke patok A. Nah, di patok A dulu kita harus lurus dari patok A ke patok B. Nah, otomatis titik-titik yang kita mau tentuin itu harus lurus juga dengan garis yang udah ditentukan. Nah, kita misalnya mau titikin patok di patok 1. Biasanya juga muka coupling itu berukuran 6 meter ya? 6 meter. Ya. Nah, katakan di sini kita dari jarak titik A ke titik 1 itu atau patok A ke patok 1 itu 6 meter. Kita lurusin ya. Oke. Bisa kita dilihat ini harus lurus dengan garis yang kita udah tentuin. Misalnya, udah lurus belum? Oke. Oke. Nah, kita mau ngelanjut nih ke patok 2. Berarti kita Makin atas dong ini. ya oke, kita mau lanjut nih ke patok 2. Tinggal samain saja dengan ukuran yang sudah sebelumnya. Di sini misalnya. Nah, sama caranya harus dilurusin. Tuh. Udah sih gitu saja untuk pematokan. Selebihnya mah selanjutnya diterusin sampai patoknya selesai pas dengan sampai patok B gitu. Jadi coupling itu ukurannya kan 6 tadi ya. Ya. Nah, Berarti 24 bagi 6 aja. Nah, 24 dibagi 6. 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter. Berarti kita mendapatkan 4 4 patok. Gitu. 4 patok ditambah. coupling dong? Ya, 4 coupling. 4 coupling. 4 coupling. 4 coupling berarti beberapa patok yang nanti di 5 patok. 5 patok yang akan dicantumkan. Mungkin itu saja untuk pematokan. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini kita akan melanjutin ya. Kondisinya kita akan mematok suatu lahan dan lahan tersebut ada bangunan seperti ini. Oke, mulai seperti ini ya. Jadi terhalang dari patoknya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengukurnya? Dalam di sini tuh kita tentuin dulu titik tengah dari A Dan B-nya. Nah titik tersebut itu namanya titik C. titik C, ini titik C. Kita tentuin di sini ya. Dari titik C ini kita harus bisa ngelihat dari titik A ini harus bisa ngelihat titik C dan di titik B ini harus bisa ngelihat titik C gitu. Gitu. Selanjutnya kita akan tentuin di mana A aksen berada. Kita tentuin di sini Di antara titik A dan titik C. Kita tentuin di tengah-tengah ya. Oke. Nah, di mana sih titik B aksen? Kita tentuin di sini nih. Di antara Sama. titik B dan titik C juga. Sama. Nah, sekarang kita tentuin di mana C aksen berada. Titik C aksen itu di tengah-tengah antara titik A aksen dan B aksen. Nah lanjutnya ada titik A double aksen. Nah itu ada di bawahnya antara A aksen dan di sampingnya A. Nah harusnya itu di lurus enggak ke kemana? Harus lurus. Ya harus lurus. Ya, harus lurus. Nah harusnya itu antara titik C dan C aksen dan
aksen dan A double aksen itu harus sama angkanya, jaraknya. Nah, misalnya nih kita ada kita ukuran couplingnya tuh 6 meter. Nah, kita tentuin patok satunya di sebelah ada double aksen. Misalnya di sini ya. Nah, tergambarlah untuk suatu patok yang udah ditentuin jikalau ada si bangunan tersebut. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Mantap. Go. Dah, Lanjut. action. Nah, selanjutnya tuh kasus 3 tuh sama aja kayak kasus yang kedua tadi, cuma cara penyelesaiannya yang beda. Kalau di kasus 3 ini, kita naruh C-nya itu bukan di tengah-tengah kayak tadi. Ini naruh C itu lebih mendekati yang ke titik B. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, soalnya itu, ini anggapnya A aksen ini patok 1. Nah, di soalnya itu beranggapan soalnya nih nyari jarak antara A aksen ke patok 1. Nah, caranya gimana sih, Bang? Yang pertama itu Ajarin dong, Bang. Yang pertama itu kita ngukur dulu nih patok B dan patok C. Jaraknya berapa? Ukur, Bang. Berapa tuh, Bang? 12,5. Nah, kita sudah menemukan rumus. Anggaplah saya menemukan rumus. Nah, rumusnya tuh kayak gini. B sampai C itu berapa jaraknya, lalu ada A sampai B itu berapa jaraknya, terus sama dengan X per A sampai, ini salah harusnya A sampai A aksen gitu. Nah, tadi kan udah ketahuin tuh jarak B sampai C berapa, 12,5. Terus 12,5. Nah, lalu dibagi A sampai B nya berapa? Sampai B-nya berapa? 30 ya? 30. Tulis 30 sama dengan X per A dibagi A aksen. Dari sini ke sini jam. Ke sini berapa? 15. Nah, tinggal dikali silang. Berarti 30X per 12,5 kali 15 atau bagi 15 sih? Bagi 15 kan? Berapa bang? kali 12 kali 15. Salah ya guys. Sorry. Harusnya tuh 12,5 dikali 15. Jadi kali silang, guys. Iya. Berapa, Ben? 12,5 kali 15. 187,5. 187,5. Nah, ini X dengan 0,5 per 30. dibagi 30. Berapa ya? 187,5 dibagi 30. 6,25. 6,25. Nah, hasilnya tuh segini, jadi antara jarak A aksen dan jarak satu tuh segini hasilnya. Hasilnya segini. 6,25. Nah, jadi kalau misalnya ada patok, ya kurang lebih sama kayak yang kedua tadi, patok. Apa itu? Kalau ada patok 1. Kalau ada patok 1, kita tentuin aja couplingnya di mana. Tadi kan udah ditentuin ini berapa tadi tuh. Di sini misalnya ini patok 1, ini patok 2, misalnya gitu. Iya. Ya guys, selesai, mantap. Mantap. Jadi ini adalah bidang sungainya. Kita akan menentukan Jarak dari sini ke sini kan karena kita mungkin nggak bisa nyebrang sungai, jadi kita untuk mengetahui berapa jarak dari B titik A ke ke titik C. C. Kita tandain. kita tandain dulu. Ini titik A-nya dan ini titik B-nya. Ini titik C-nya. Nah, kalau udah buat titik C dan titik A dan titik C, kita buat titik B-nya. Di sini. Nah, setelah itu kita
narik garis ke sini lagi untuk bikin titik D supaya ini kan ini Jalan, udah siku jalan. nih, tarik sini ke sini kan udah siku. Nah, Ya, kita tarik lagi buat ke siku sini. lagi. Buat siku lagi. Nah, D itu bisa di mana aja teman-teman. Ya Yang bisa di penting sini. dia itu siku. Menyiku. Bisa di sini. Jadi kita ambil sini. Nah, kalau sudah nanti kita tarik garis dari titik C ke C titik ke D D. untuk mengetahui X-nya itu di mana. Mungkin kita pindahin ke sini. Yes. Nah, jadi kita tahu nih titik X-nya di Titik sini. Nah, setelah kita mengetahui semua titik, kita bisa mengukur panjang dari Panjang dari titik B titik ke B. titik D itu berapa. Oh, damn. Nah, didapat Tiga setengah. 3,5. 3,5. Nah, dari Kemudian titik B ke titik X, X. itu 5. 5. Nah, setelah itu kita cari dari titik 5. A. dari titik A ke Ke titik titik X itu X-nya. berapa? 9. 9,3. 9,3. Nah, karena ini kita ngitung karena kita kan mengetahui nilai di sini tuh berapa. Nah, kita menggunakan rumus yaitu jarak dari dari B ke, D itu berapa dibagi dari jarak B ke Baik. jarak ke X. Nah, dikali ya. Ya. Kalau nggak salah dikali. Dikali X. Dari jarak X ke X karena kita nggak tahu X-nya berapa dibagi dari jarak X ke A. A. X. Nah, tadi kita kan udah tahu ya dari B ke D-nya itu 3,5 dibagi dari B ke X itu 9,3 Ya, 9,3. dikali X-nya kita nggak tahu dari X ke A itu salah. Lima pasti, lima. Salah teman-teman, maaf. Yang dari X ke A itu 9,3, 9,3 dari B ke X itu 5. 5. 5. Nah, setelah itu kita kali silang teman-teman. 35 dikali 93, yang 5 ini dikali X. Nah, kita bisa dari 3,5 ditambah 9,3 dibagi yang ini. Karena kan X-nya nggak ada, jadi diturunin aja 5. Nah, kita nanti dapat hasilnya berapa? 3,5 3,5 ditambah 9,3 sama dengan 6,8 dibagi 5. sama 1,36. Nah, jadi teman-teman kita mengetahui jaraknya dari titik A ke titik C itu 1,36. 1,36. Seperti itu. Kami dari kelompok 3. sekian video penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Bye. Selamat berpuasa untuk yang menunaikan.